Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalesa Fitri Mahrani dari kelas 11A. Izinkan saya di video kali ini untuk menjelaskan materi hipertensi dan hipotensi. Jadi, hipertensi adalah kondisi darah ketika berada di 130/80 atau lebih. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan, membahayakan nyawa, sekaligus meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada di dalam tubuh. Besarnya tekanan ini bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sempit pembuluh darah arteri, maka tekanan darah akan semakin tinggi. Kemudian selanjutnya adalah penyebab dan gejala hipertensi. Penyebab dan gejala hipertensi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hipertensi primer, dan yang kedua ada hipertensi sekunder. Nah, di hipertensi primer ini biasanya penyebabnya itu tidak diketahui dan biasanya itu secara bertahap. Kemudian yang hipertensi sekunder itu beberapa orang memiliki tekanan darah karena kondisi kesehatannya yang mendasarinya cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi daripada hipertensi primer. Berbagai kondisi yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder antara lain obstruktif sleep apnea, masalah ginjal, tumor kelenjar adrenal, masalah tiroid, cacat bawaan dari pembuluh darah, obat-obatan, dan obat-obatan terlarang. Kemudian ada faktor risiko hipertensi. Seiring bertambahnya usia, seseorang akan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengalami hipertensi. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko hipertensi yaitu berusia di atas 65 tahun, mengonsumsi makanan tinggi garam yang berlebihan, kelebihan berat badan atau obesitas, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis bersama, kurangnya asupan buah dan sayuran, jarang berolahraga, mengonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein, dan mengonsumsi minuman beralkohol. Seseorang yang mengidap penyakit hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul, di antaranya sakit kepala, lemas, masalah penglihatan, nyeri dada, sesak napas, aritmia, dan adanya darah dalam urin. Itu adalah beberapa gejala yang memungkinkan menyebabkan terjadinya hipertensi. Kemudian selanjutnya, diagnosis hipertensi. Dokter atau tenaga ahli biasanya akan menaikkan langsat lengan, tiup di sekitar lengan, dan mengukur tekanan darah dengan menggunakan alat pengukur tekanan. Hasil pengukur tekanan darah dibagi menjadi 4 kategori umum. Yang pertama adalah tekanan darah normal, adalah tekanan darah di bawah 120/80 mmHg. Kemudian ada prahipertensi, adalah tekanan sistolik yang berkisar dari 120 sampai 139 mmHg, atau tekanan darah diastolik yang berkisar dari 80 sampai 89 mmHg. Prahipertensi cenderung dapat memburuk dari waktu ke waktu. Kemudian, hipertensi tahap 1 adalah tekanan sistolik berkisar 149 sampai 159 mmHg, atau tekanan diastolik bersekitar 90 sampai 99 mmHg. Kemudian adalah cara-cara pencegahan hipertensi. Terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah hipertensi, yaitu mengonsumsi makanan sehat, batasi asupan garam, mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan, dan mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Itu adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya hipertensi. Kemudian, yang kedua adalah hipotensi. Hipotensi juga dikenal sebagai tekanan darah rendah. Kondisi ini berada ketika darah di bawah 90/60 mmHg. Saat darah mengalir melalui arteri, darah memberikan tekanan pada dinding arteri. Tekanan itulah yang dinilai sebagai ukuran kekuatan aliran darah atau yang disebut dengan tekanan darah. Jika tekanan darah terlalu rendah, kondisi tersebut menyebabkan aliran darah ke otak dan organ vital lainnya seperti ginjal menjadi terhambat atau berkurang. Itulah sebabnya orang yang mengalami tekanan darah rendah akan mengalami gejala berupa kepala terasa ringan dan pusing. Ketika mengalami gangguan ini, tubuh akan terasa tidak stabil atau jaya, atau bahkan bisa kehilangan kesadaran. Kemudian selanjutnya ada faktor resiko hipotensi.
Hipotensi sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja, tetapi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang lebih berisiko mengalami tekanan darah rendah, yaitu yang pertama ada faktor usia, yang kedua ada pengobatan, dan yang ketiga ada kondisi cuaca. Cuaca udara yang lebih panas biasanya membuat tekanan darah menurun. Orang yang sedang rileks atau rajin berolahraga juga umumnya mempunyai tekanan darah yang lebih rendah. Selain itu, tekanan darah seseorang juga cenderung menurun setelah makan. Pasalnya, banyak darah yang akan mengalir menuju saluran pencernaan untuk mencerna dan menyerap makanan. Tekanan darah pada siang dan malam hari pun bisa berbeda. Pada siang, tekanan darah biasanya akan meningkat dan malam hari biasanya akan menjadi lebih rendah. Kemudian, penyebab hipertensi. Beberapa kondisi atau penyakit tertentu yang menyebabkan hipertensi antara lain. Yang pertama ada dehidrasi. Terjadi akibat tubuh kekurangan cairan dan bisa disebabkan oleh kurangnya minum, puasa, ataupun juga diare. Yang kedua, ada hipotensi ortostatik. Gejala hipotensi ortostatik biasanya muncul saat seseorang berubah posisi secara tiba-tiba. Seseorang dengan hipotensi ortostatik mengalami penurunan tekanan darah sistolik sebanyak 15-30 mmHg ketika berdiri dari posisi duduk ataupun berbaring. Kemudian yang ketiga, syok dan cedera serius. Jika seseorang mengalami cedera serius dan terkena syok, misalnya akibat pendarahan yang hebat, tekanan darah akan menurun secara drastis. Kemudian selanjutnya adalah gejala hipotensi. Tidak semua orang yang mengalami hipotensi akan merasakan gejala. Kondisi hipotensi juga tidak selalu memerlukan perawatan. Namun, bila tekanan darah cukup rendah, kemungkinan bisa terjadi gejala-gejala berikut. Yang pertama adalah jantung berdebar kencang atau tidak teratur. Kemudian pusing, lemas, mual, pingsan, kehilangan keseimbangan atau merasa goyah, ataupun juga pandangan menjadi buram. Kemudian yang selanjutnya adalah diagnosis hipotensi. Tujuan pemeriksaan tekanan darah dilakukan adalah untuk menemukan penyebab yang mendasarinya. Selain menanyakan riwayat mengenai pengidap, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan mengukur tekanan darah. Dokter mungkin juga akan merekomendasikan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama adalah tes darah. Tes ini bisa memberikan informasi tentang kesehatan pengidap secara keseluruhan, mulai dari kadar gula, jumlah sel darah merah, yang semuanya itu berhubungan terhadap tekanan darah pengidap. Kemudian ada EKG atau elektrokardiogram. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi struktur jantung yang tidak normal dan irama jantung yang tidak beraturan. Kemudian ada ekokardiogram. Tes ini dilakukan untuk memeriksa fungsi jantung dan mendeteksi adanya masalah pada jantung. Kemudian yang terakhir adalah tes stres. Tujuan tes ini adalah untuk menilai fungsi jantung saat pengidap beraktivitas. Kemudian yang selanjutnya adalah cara pencegahan hipotensi. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah hipotensi. Yang pertama adalah membatasi konsumsi minuman keras dan minum air putih yang banyak. Bagi yang menyukai minuman berkafein, hindari minuman yang mengandung nutrisi tersebut pada malam hari. Kemudian, tidak berdiri terlalu lama, terutama bagi pengidap hipotensi ortostatik. Bila ingin berdiri dari posisi duduk atau berbaring, lakukanlah secara perlahan-lahan. Kemudian, mengonsumsi makanan dengan porsi yang kecil. Lebih baik dibandingkan mengonsumsi makanan dengan porsi yang kecil daripada porsi yang besar, dengan frekuensi lebih jarang. Selain itu, memperbanyak asupan garam juga bisa mencegah hipotensi. Kemudian, yang terakhir yang bisa kalian lakukan adalah tidak mengonsumsi obat-obatan yang mungkin menyebabkan efek samping hipotensi. Dokter bisa mengubah dosis obat tersebut atau memberikan alternatif lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.